Apa kabar semuanya? Bagi yang sudah mengikuti alur cerita ini, bagus sekali. Tapi jika kalian baru bergabung, ada baiknya tonton dulu bagian sebelumnya. Link sudah ada di deskripsi. Ini adalah episode baru dari kisah Sang Master Serangga. Ceritanya benar-benar unik dan berbeda. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Lalu tekan like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Karena masih banyak dari kalian yang hanya menonton tanpa subscribe. Padahal aku rutin mengunggah video baru. Aku akan terus update dengan jeda 1 hari. Dan jika kalian ingin memberikan dukungan lebih melalui Super Chat, silakan gunakan kode QR ini. Dengarkan baik-baik sampai akhir cerita ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Cerita dibuka dengan Lei yang bergumam penuh amarah. Seandainya tidak ada yang ikut campur, terutama keluarga Su itu. Sudah kupastikan dia mati tadi malam, ucapnya dengan geram. Kita lalu melihat Lei yang bersama anak buahnya menyerbu dan menggeledah kamar pahlawan kita. Di tempat lain, Lei yang melanjutkan sumpahnya. Feng Chen, kau pikir Sumu bisa melindungimu selamanya? Tunggu saja pembalasanku. Sementara itu, di perjalanannya, Hiu berkata, kau telah menyinggung Lei yang sekarang di kota Longhua ini. Hanya ada salah satu dari kita yang bisa bertahan. Feng Chen menjawab, selama mereka belum tahu kalau kita punya hubungan dengan Master Racun Misterius, kita masih aman. Tentu saja, jika kita bisa memanfaatkannya, hasilnya akan jauh lebih baik. Feng Chen mendekati jendela sambil melanjutkan pikirannya. Penguasa kota dan para petinggi lainnya selalu mencari-cari siapapun yang berhubungan dengan Master Racun Misterius untuk dihukum. Kalian yang sudah menonton episode sebelumnya, pasti ingat saat pahlawan kita membagikan makanan di luar kota racun. Sang penguasa kota sempat bertanya, bukankah ini adalah metode dari Master Racun yang buron itu? Inilah yang sedang dibicarakannya. Sepertinya ini adalah petunjuk yang hanya ditujukan pada pahlawan kita yang membuatnya sedikit bimbang. Namun, untuk saat ini, hal itu tak perlu dipikirkan lebih dalam karena tidak ada gunanya. Kamera pun beralih ke kediaman megah keluarga Su. Di bagian luar, dekorasi pesta sudah terpasang dengan meriah. Hampir semua tamu penting telah hadir. Kita pun diperlihatkan pemandangan di dalam aula perjamuan. Di sana, semua orang tampak asyik mengobrol sambil menikmati hidangan. Mereka semua memuji kemegahan keluarga Su. Namun, nasib sebaliknya menimpa pahlawan kita. Tepat di saat itu, kita melihat Ayah Sumu menghentikan langkah pahlawan kita yang baru saja akan memasuki aula. Terima kasih atas apa yang kau lakukan untuk Feng Chen tadi malam, ucapnya sambil menepuk dan memegang bahu sang pahlawan dengan senyum yang dipaksakan. Sebagai putri dari keluarga Su, aku sangat berterima kasih karena kau telah melindunginya. Pahlawan kita pun menjawab, Paman Su, Anda terlalu baik. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Ayah Sumu berkata, terima kasihmu, kuterima. Namun, 3 miliar ini sudah lebih dari cukup untuk memberimu kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Jadi kumohon, untuk kedepannya, jaga jarak yang pantas dari putriku. Ucapan itu jelas berarti menyuruhnya menjauh. Sang pahlawan hanya bisa tertegun mendengarnya. Ayah Sumu melanjutkan, Sumu adalah permata keluarga Su. Masa depannya akan kami yang tentukan. Kau anak yang cerdas, jadi kau pasti mengerti. Ada batasan status yang tidak akan pernah bisa kau lewati. Tepat seperti yang sudah diduga, Ayah Sumu akhirnya berkata, ambil uang 150 kraor ini, dan enyahlah dari kehidupan putriku. Uang ini cukup untuk sisa hidupmu. Karakter utama kita hanya bisa diam mendengarkan semua itu. Tiba-tiba, terlihat Sumu menuruni tangga. Dia pun bertanya, Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan dengan Feng Chen? Tidak ada apa-apa, jawab ayahnya. Aku hanya berterima kasih pada Feng Chen. Sumu lalu menghampiri pahlawan kita dan bertanya, Feng Chen,
kamu tidak apa-apa. Pahlawan kita hanya memaksakan senyum dan berkata, semuanya baik-baik saja. Namun Sumu menatap ayahnya dengan tajam. Ayah tidak mengatakan hal yang aneh-aneh kan? Fang Chen itu penyelamat. Ayah Sumu membalas, Sumu, sadari posisimu. Kau adalah putri tertua keluarga Su. Di satu sisi, kita melihat sang pahlawan yang terpojok. Di sisi lain, muncul Ayah Le yang sambil membawa segelas anggur merah. Dia mendekati pahlawan kita dengan senyum mengejek. Oh, jadi ini Tuan Master Serangga yang terkenal itu. Kudengar kau adalah talenta langka. Masa depanmu pasti sangat cerah. Begini saja, aku akan menawarimu pekerjaan menjadi penangkap serangga di kebunku. 500 yuan sekali bayar. Sudah termasuk makan. Bagaimana? Tertarik? Ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar hinaan itu, para tamu di perjamuan mulai berbisik-bisik dan menertawakan pahlawan kita. Ayah Sumu pun berkata, lihat itu, ketidakcocokan status kalian hanya akan menghasilkan hal seperti ini. Dia lalu menoleh pada pahlawan kita. Bahkan pertunjukan hebatmu semalam tidak ada nilainya di sini, meskipun kau telah menyelamatkannya. Siapa di sini yang akan menghormatimu? Mendengar ini, Sumu tampak sangat sedih. Ayahnya melanjutkan, berikan saja dia uang yang cukup sebagai balas budi. Jangan terlalu keras kepala. Saat itu, Sumu melangkah maju. Ayah, ini bukan masalah uang. Tiba-tiba, Ayah Le yang memotong pembicaraan mereka dan menghampiri Ayah Sumu. Mereka yang mengenalku, Lei Jan, tahu aku tidak pernah menindas yang lemah. Tapi hari ini, teman sekelasmu ini, Fang Chen, kenapa kau berbicara begitu kasar padanya? Mendengar itu, seseorang dari kerumunan nyeletuk. Oh, Ketua Lei, ada urusan apa di sini? Ayah Le yang berkata, kemarin, putraku, Le yang berkelahi dengan putri tertua keluarga Su ini, dan pahlawan kalian ini ikut campur. Dia membela wanita ini dan ikut dalam pertarungan. Dia bahkan meracuni putraku dengan racun yang sama, seperti yang menyebar di luar kota beberapa hari lalu. Pahlawan kita yang mendengar tuduhan itu hanya bisa bergumam dalam hati. Gawat, dia benar-benar licik. Dia memang seorang pemimpin klan. Instingnya begitu tajam, hingga bisa menghubungkan kedua insiden itu. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Atau semua ini hanya tebakannya semata? Ayah Le yang kemudian melanjutkan, ya, kami yang melakukannya. Bayangkan saja, racun nano itu. Serangga itu sangat langka dan kuat. Menurut instruktur Kiane, siapapun yang bisa mengendalikan serangga ini dan pasukan makhluk beracun dalam skala sebesar itu, tidak mungkin dia hanyalah orang biasa. Dia melanjutkan penjelasannya. Setidaknya, mereka adalah tim kuat peringkat 8 atau 9. Tindakan dukungan pribadi seperti ini belum pernah terjadi. Jika begitu, kenapa dia baru muncul kemarin? Tepat di saat aku berkonflik dengannya, ucapnya sambil menopang dagu dengan tangannya. Sang karakter utama yang melihat mereka berpikir, menurutku, orang misterius yang meracuni itu mungkin ada hubungannya dengan mereka. Dia berkeliling sambil berkata, mungkin saja dialah yang memancing para zombie beracun itu. Mendengar hal ini, semua orang di sekitar mulai berpikir keras. Racun itu digunakan bukan untuk menyerang atau merugikan, tapi untuk menyembunyikan motif yang sebenarnya. Mendengar analisis itu, sang protagonis merenung dalam hati. Dia berpikir, orang ini telah menakutiku tanpa alasan. Lalu, Ayah Le yang berkata, untuk memverifikasi hal ini, aku sudah mengerahkan orang-orangku. Demi menemukan bukti, aku sudah mengatur agar anak itu dipulangkan. Dia membungkuk di hadapan semua orang. Jika kalian semua percaya padaku, tolong ikuti dia, ucapnya sambil terus berjalan. Bawa anak ini ke rumahnya untuk membersihkan racunnya. Dengan begitu, bukti persekongkolannya dengan para ahli racun itu akan terungkap. Sang protagonis kita hanya tersenyum tipis mendengarnya.
adegan pun beralih ke kediaman sang protagonis. Salah satu anak buah Lei yang datang melapor, "Tuan muda, kami sudah mengobrak-abrik tempat ini. Namun, kami tidak menemukan satupun bukti yang berkaitan dengan racun itu. Bahkan, satu serangga beracun pun tidak kami temukan." Mendengar laporan itu, amarah Lei yang seketika meledak. "Dasar sekumpulan sampah tak berguna!" Dengan senyum iblis yang mengerikan, dia berkata, "Jika kalian tidak bisa menemukan bukti, bagaimana kalian bisa menyembunyikan serangga atau racun itu? Apa aku juga harus mengajari kalian cara kerja seperti ini?" Salah satu anak buahnya mencoba menenangkan. "Tuan muda, serangga racun mistis itu berukuran sangat kecil dan langka. Sangat sulit untuk menangkapnya. Mustahil menemukannya dalam waktu sesingkat ini." Lei yang murka langsung menendang kursi di dekatnya. Sambil berpikir dia berkata, "Apa kalian benar-benar tidak berguna? Tidak bisakah kalian memikirkan cara lain untuk menjebaknya? Lalu apa gunanya kalian untukku?" Tiba-tiba, terdengar suara seorang wanita dari luar rumah. "Bagus. Bagus sekali. Kau benar-benar didikan Zen yang hebat." Terdengar ketukan di pintu. Lei yang langsung memberi perintah dingin. "Siapapun yang ada di luar, habisi dia. Jangan biarkan seorang pun hidup." Mendengar perintah itu, anak buahnya bergegas keluar. Lei yang pun melangkah keluar dari balik bayangan. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terbelalak kaget. Dia melihat sekelompok orang di sana. Dengan nada terkejut, dia bergumam, "Ini gawat." Lei yang melihat ayahnya sendiri. "Ayah, kenapa ayah ada di sini?" Dan di sana, berdiri pula Suyu beserta ayahnya. Sementara itu, sang protagonis kita berdiri di balik tembok, tersenyum menyaksikan semua drama yang terjadi di hadapannya. Lei yang bertanya, "Bukankah seharusnya keluarga Su yang bertanggung jawab atas masalah ini?" Ayahnya membentak, "Bocah bodoh, omong kosong, apa yang kau bicarakan?" Ternyata, penguasa kota dan sang instruktur juga telah tiba di lokasi. Mendengar itu, Suyu menjadi sangat marah. Salah seorang pria tua berambut putih berkomentar, "Ya ampun, ini sebenarnya keluarga Lei patut diberi penghargaan." Lalu seorang wanita menimpali, "Dia benar-benar menggunakan cara licik seperti ini." Akhirnya, protagonis kita angkat bicara. Sambil tersenyum pada pemimpin tim itu, dia bertanya, "Apakah ini yang kalian sebut bukti kuat? Kalian bilang, aku punya hubungan dengan para peracun. Lalu kalian mengirim orang untuk mendobrak pintuku, menggeledah rumahku, lalu menciptakan bukti palsu di tempat kejadian." Adegan menunjukkan mereka semua sudah berada di dalam rumah. Suyu berkata, "Paman Lei, Anda telah masuk tanpa izin, tanpa bukti apapun. Seberapa jauh Anda akan memfitnah Feng Chen?" Ayah Lei yang membalas, "Sumu, kau hanya bisa melihat wajah seseorang, bukan hatinya. Begitu bukti ditemukan, kau akan melihat wajah asli dari bocah ini." Ayah Suyu menyahut, "Cukup sudah. Lejian, kau membawa begitu banyak orang kemari hanya berdasarkan tuduhan tak berdasar, menerobos masuk ke rumah seorang pemuda dan menyebabkan kekacauan. Sejak kapan kelakuan keluarga Lei menjadi serendah ini?" Ayah Lei yang melangkah maju, "Saudara Su, aku di sini hanya untuk mencari kebenaran." Ayah Suyu membalas, "Kasus keracunan putramu sedang diinvestigasi oleh Rumah Tetua dan Kuil Suci. Biarkan mereka yang menanganinya. Jika memang ada bukti yang memberatkan Feng Chen, keluarga suku sendiri yang akan menyerahkannya. Kami tidak akan melindunginya. Tapi sekarang, tindakanmu ini sama saja dengan menampar wajah keluarga Su. Feng Chen adalah tamu yang diundang putriku, dan dia juga telah berjasa pada keluarga kami. Minta orang-orangmu untuk meminta maaf pada Feng Chen dan berikan kompensasi atas semua kerusakan ini. Setelah itu, bawa putramu dan pergi dari sini." Mendengar kata-kata tegas Ayah Suyu, Ayah Le yang akhirnya angkat bicara. "Baiklah, hari ini akulah yang telah lancang." Dia lalu mengeluarkan sebuah kartu biru dari sakunya. Sambil menyerahkannya,
Dia berkata, sebagai kompensasi, karena telah menyinggung kalian, ini 50 juta koin naga. Dia memberikan kartu itu pada sang protagonis. Saat protagonis menerimanya, ketua Tim Pei berbicara pada ayah Leyang, memberi pelajaran pada keturunanmu adalah hal yang jauh lebih penting daripada benda apapun. Sang ayah menatap putranya dengan tatapan murka. Lei menghampiri Yang dan berkata, "Kau baru saja menendang orang yang tak berguna." Lei Yang pun diperintahkan untuk merenungkan perbuatannya. Sementara Lei Yang menikmati waktu istirahatnya, ayahnya berkata, "Urusan kita belum selesai. Kita lanjutkan nanti di rumah." Dengan begitu, mereka pun pergi. Tak lama, Feng Chen mendekati ayah Sumuyu, sang protagonis. "Aku datang kemarin mewakili putriku," ujarnya. "Atas jasa penyelamatanmu, aku datang untuk membalas budi." Feng Chen melanjutkan, "Mulai sekarang, utang budi di antara kita telah lunas." Mendengar ucapan ayahnya, mata Sumuyu berkaca-kaca. Sambil menarik tangan putrinya, sang ayah bertanya, "Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Kau, Yu Cheng, hanyalah seorang yatim piatu dengan latar belakang biasa. Sedangkan keluarga musuh memiliki masa depan yang sangat cerah. Keluarga mereka sudah punya rencana besar. Perbedaan di antara kalian berdua bagaikan langit dan bumi." Sang ayah berkata, "Mari kita akhiri saja sampai di sini. Hubungan ini kita sudahi. Waktu yang terlewat tak akan bisa kembali." Sang ayah pun menarik Sumuyu dan membawanya pergi. Saat itulah Sumuyu menoleh dan berkata, "Maafkan aku." Di sisi lain, sang protagonis mengepalkan tangannya di dalam rumah. "Kekuatan absolut," gumamnya dengan hati yang bergejolak. "Tanpa kekuatan, bahkan rasa hormat pun tak bisa didapatkan. Aku harus memulihkan kekuatanku secepat mungkin." Sang protagonis pun menatap keluar jendela. Kota Bintang 7, habitat para kumbang bertanduk, tempat yang sempurna untuk menaikkan level. Misi pertama, menyelesaikan peningkatan jabatan kedua. Benar sekali. Pemandangan pun beralih keluar kota, di mana sekelompok kumbang bertanduk panjang berkumpul. Seperti apa bentuk tubuh mereka? Kalian bisa melihatnya sendiri. Ya, beginilah wujud dari monster-monster itu. Sang protagonis tiba di sana. Sambil melangkah maju, ia bergumam, "Pertahanan kumbang bertanduk sangatlah kuat, dan serangan sihir racun nano mereka cukup merepotkan. Untuk menguji batasan kekuatanku saat ini, mereka adalah lawan yang pas. Meski peringkat mereka hanyalah monster elit rendahan, mereka cocok untuk jadi samsak latihan. Benar-benar sempurna." Sang pahlawan pun memanggil serangga-serangga nano miliknya. "Serang." Jalan racun penghancur. Seketika, serangga-serangga milik sang pahlawan muncul di sana dan langsung menyerbu para kumbang. Bertanduk panjang membuat mereka semua tewas seketika. Sebuah notifikasi sistem pun muncul, menyatakan bahwa ia telah membunuh kumbang bintang 7 level 40 dan memperoleh 500 poin pengalaman. Membunuh kumbang Longgen bintang 7 level 41 memberikan 550 poin pengalaman, dan akhirnya sistem memberitahukan bahwa sang host telah mencapai level 36. 10 poin atribut gratis berhasil didapatkan. Sang pahlawan terus melaju hingga Raja Kumbang bertanduk bintang 7 muncul di hadapannya. Ia pun segera memanggil serangganya, dan sistem menampilkan status sang Raja Kumbang. Levelnya adalah 45 dengan poin kesehatan 10.000, poin pertahanan fisik dan sihirnya masing-masing 1.000. Keahliannya adalah meratakan tanah. Catatan penting, saat nyawanya di bawah 50%, ia akan mencoba kabur. Jadi, aku harus membunuhnya dengan cepat. Sang pahlawan menganalisa, kedua pertahanannya 1.000 dan total nyawanya 10.000. Satu serangan racun nano milikku bisa menghasilkan hampir 5.000 kerusakan dengan efek racun 2.300 per detik. Dengan kombinasi racun seperti ini, membunuhnya
akan sangat mudah. Sang pahlawan pun mengarahkan jarinya ke arah Raja Kumbang dan memberi perintah. Kabut beracun yang pekat mulai menyebar. Seluruh serangga milik sang pahlawan melepaskan racun ungu ke seluruh area. Raja Kumbang itu pun terkepung dan meraung kesakitan saat kabut ungu beracun mulai menyentuh tubuhnya. Akibatnya, ia menderita kerusakan yang luar biasa dahsyat. Sang Raja Kumbang pun tumbang ke tanah dan tewas. Notifikasi sistem kembali muncul. Anda telah berhasil membunuh Raja Kumbang Langgaon Bintang 7 level 45 dan memperoleh sejumlah besar poin pengalaman. Selamat kepada host. Level Anda telah meningkat menjadi 42 dan jumlah serangga racun tingkat nano bertambah menjadi 39. Setelah itu, adegan beralih ke sebuah gua kekaisaran yang dipenuhi goblin. Di sanalah sang pahlawan kita melangkahkan kakinya. Pandangan sang pahlawan langsung tertuju pada sang pemimpin goblin. Sistem pun menampilkan informasinya. Nama, kepala suku goblin, ras, humanoid, peringkat monster, komandan, level 60, kekuatan serangan 5.000, poin kesehatan 12.000, pertahanan fisik 2.000, pertahanan sihir 200, skill aktif, panggilan goblin, bumi menggila, skill pasif, perlindungan leluhur. Sambil melihat statusnya, sang pahlawan berpikir, skill pasif perlindungan leluhur menarik. Tapi, aku akan menguji kekuatannya dulu sebelum berhadapan dengan pemimpin goblin. Sang pemimpin yang melihat kehadiran sang pahlawan langsung membalikan batu singgasananya. Ia melompat turun dari tahtanya dan berteriak, "Beraninya kau penyusup?" Sang pahlawan kita hanya menjawab, "Kau sudah menemukanku, tapi sayang sekali kau sudah terlambat." Sang pahlawan pun memanggil serangga-serangganya yang dengan cepat mengerumuni pemimpin goblin itu. Serangga-serangga itu merayap ke seluruh tubuhnya. Sang pemimpin goblin hanya bisa menjerit kesakitan sebelum akhirnya tewas. Sistem memberitahukan, kepala suku goblin level 60 telah berhasil dibunuh. Sejumlah besar pengalaman telah diperoleh. Sang pahlawan tersenyum puas. Selamat kepada host. Level Anda telah meningkat menjadi 50 dan Anda mendapatkan 80 poin atribut gratis. Sambil melangkah maju, ia bergumam, hadiah dari bos biasa saja, semewah ini. Aku bahkan langsung melompat 8 level. Tempat ini benar-benar surga untuk leveling. Sang pahlawan menambahkan, dan bos ini akan segera muncul kembali. Pengalaman berlimpah akan memberiku poin untuk melesatkan levelku. Rencana yang sempurna. Aku akan menantinya di sini. Dan benar saja, di dalam gua itu, sang bos kembali muncul di atas altar keramat. Melihat kesempatan itu, sang pahlawan pun maju dan memanggil pasukan serangganya. Dalam sekejap, mereka langsung mengerumuni pemimpin goblin. Hanya butuh beberapa detik hingga pemimpin itu tumbang tak bernyawa. Seketika, notifikasi sistem pun muncul di hadapannya. Anda telah menaklukkan Goblin Chief level 10. Monster itu berhasil dihabisi berkat pengalaman yang melimpah. Selamat, level Anda telah meningkat menjadi 54. Anda mendapatkan 40 poin atribut gratis. Sambil menopang dagu, sang pahlawan bergumam, kalau begini terus, kemajuan profesi keduaku sudah di depan mata. Di tempat Goblin Chief itu tewas, tergeletak sebuah tongkat sihir. Sang pahlawan pun mengambilnya, dan notifikasi sistem kembali muncul. Karena berhasil menumbangkan Goblin Chief dalam waktu kurang dari 10 detik, sebuah syarat khusus terpenuhi. Skill pasif Goblin Chief telah aktif. Pemanggilan leluhur telah diaktifkan. Sistem pun mulai menjelaskan. Sementara di dalam gua, sebuah lingkaran sihir pemanggilan mulai terbentuk. Formasi sihir itu bersinar terang. Dan dari dalamnya, sesosok leluhur goblin mulai mewujudkan dirinya. Notifikasi sistem pun berlanjut. Proyeksi leluhur goblin adalah bos tingkat komandan peringkat kuning. Siaran darurat sedang berlangsung. Proyeksi itu
akan turun ke wilayah Goblin dalam 10 detik. Sistem memperingatkan. Harap segera habisi target. Mendengar peringatan itu, sang pahlawan menggerutu dalam hati. Sialan! Kenapa harus ada siaran segala? Dia pun bertekad, tidak ada waktu lagi. Aku harus menghabisi proyeksi ini dan segera pergi dari sini. Tanpa ragu, sang pahlawan melesat menuju proyeksi itu. Sementara itu, adegan beralih ke pemandangan kota. Di atas kota, terlihat seorang instruktur bersama ketua Guild Serigala. Seekor elang emas yang megah terbang di sisi mereka. Sang instruktur kemudian melepas serangga nano miliknya dan berkata, lokasinya terdeteksi, dekat dengan wilayah kumbang tanduk bintang 7. Dia lalu memberitahu Aldo, jaraknya memang cukup jauh di luar kota, tapi jejaknya mirip dengan serangga beracun. Penguasa kota yang baru tampak terkejut. Serangga nano, mungkinkah itu benar-benar ada? Gumamnya tak percaya. Serangga beracun di luar kota. Dan catatan penjara, serangga Virathon. Anehnya, penggunanya hanyalah seorang mahasiswa yang bahkan baru saja menyelesaikan transformasi pertamanya. Ketua Guild Serigala menimpali dengan serius. Jika itu benar, potensinya sungguh mengerikan. Kita harus menemukannya sesegera mungkin. Sang instruktur menjelaskan. Pembersihan abnormal di penjara serangga itu kemungkinan besar karena efek racun serangga nano yang bahkan tahan terhadap api. Dia mengabaikan keterkejutan mereka dan menambahkan jumlahnya bahkan telah mencapai level mitos. Bisa mengendalikan serangga beracun sebanyak itu. Bakatnya pasti belum stabil. Dan proyeksi leluhur Goblin adalah Lord Boss level 90. Melawan bos sekuat itu, mustahil dia yang baru berevolusi bisa menang. Dia tidak akan bisa mengalahkan Lord Boss itu. Omong-omong soal sakta, itu adalah istilah untuk orang yang suka duduk santai dan makan gratis. Tapi jangan salah sangka, pahlawan kita bukan pemalas. Dia hanya suka hal-hal gratis. Itu saja intinya. Sang instruktur berkata, dia pasti sedang dalam pertarungan sengit sekarang. Dia lalu memerintahkan, percepat, dan sang elang emas pun melesat lebih kencang. Adegan kembali ke dalam gua. Di atas altar, proyeksi leluhur Goblin telah dipanggil sepenuhnya. Sistem pun menampilkan status monster itu level 90, health point 100.000, resistensi sihir 5.000, kekuatan serangan 10.000, pertahanan fisik 5.000, peringkat kuning. Melihat statistik itu, sang pahlawan berpikir, peringkat monster di dunia ini dibagi menjadi putih, hijau, biru, kuning, oranye, dan merah. Sesuai dugaanku. Gumamnya, kekuatan serangan di atas 10.000 dengan health point mencapai 100.000. Ini setara dengan monster peringkat oranye. Melawannya secara langsung dengan pertahanan 5.000. Itu mustahil. Sang pahlawan melanjutkan analisanya. Begitu pertarungan dimulai, ia akan menggunakan skill Berserk dan Earth Barrier. Itu akan membuatnya kebal serangan fisik selama 1 menit. Tapi sang pahlawan menyeringai. Serangan serangga nanoku akan menginfeksinya, memberikan damage racun berkelanjutan yang tidak bisa dihindari. Senyum licik terukir di wajahnya. Karena kemampuan ini mengabaikan pertahanan. Dengan itu, sang pahlawan melepaskan pasukannya. Dia memerintahkan serangga-serangganya menyerbu leluhur Goblin itu. Sebarkan kabut beracun. Seketika, kawanan serangga itu menyemburkan kabut racun berwarna ungu yang pekat, melesat menuju sang leluhur Goblin. Kabut ungu itu langsung menyelimutinya, memberikan 2.800 damage secara terus-menerus. Raungan kesakitan sang leluhur menggema di dalam gua. Inilah kekuatan serangga milik sang pahlawan setelah evolusi profesinya. Ya, damage mereka meningkat pesat. Terlihat, bar HP sang leluhur Goblin mulai terkuras perlahan. Penurunan HP yang drastis itu membuatnya mengamuk
dan akhirnya mengaktifkan kemampuan bertahannya. Sebuah perisai energi pun terbentuk di sekelilingnya. Kesehatannya anjlok drastis demi bertahan. Sang pemimpin mengaktifkan salah satu skill penyembuhnya. Berkat itu, HP-nya mulai pulih. Namun, kawanan serangga milik pahlawan kita tak terpengaruh sedikit pun. Serangan mereka tetap ganas, memberikan damage yang luar biasa. Akhirnya, sang asesor goblin itu pun tumbang dan tewas seketika. Dan tubuhnya perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Jasadnya pun lenyap dan sebuah notifikasi sistem muncul. Selamat untuk host, Anda telah mencapai level 90. Proyeksi leluhur goblin telah berhasil dikalahkan. Poin experience dalam jumlah masif berhasil didapatkan. Bersamaan dengan lenyapnya jasad sang leluhur, berbagai harta karun berharga muncul di hadapannya. Sistem kembali berbunyi. Selamat untuk host. Level Anda telah meningkat menjadi 59. Jendela status pun muncul di hadapannya, menunjukkan bar experience yang telah terisi penuh. Harap selesaikan misi peningkatan kelas kedua secepatnya. Sistem kembali menegaskan bahwa proyeksi leluhur goblin telah berhasil dibasmi. Situasi darurat telah diatasi karena Anda telah berhasil membunuh proyeksi leluhur goblin. Klan Kristal tidak lagi dalam bahaya. Dampak dari pertarungan itu begitu hebat, hingga para goblin yang tersisa lari tunggang langgang, ketakutan. Sementara itu, sang pahlawan kita mulai memunguti semua loot yang berjatuhan dari sang leluhur goblin. Setelah mengambil semuanya, pahlawan kita pun memberi perintah pada kawanan serangganya. Dia memerintahkan mereka untuk berkumpul kembali. Jendela status kembali terbuka, menunjukkan levelnya saat ini adalah 59. Namun, tumpukan experience point yang ia miliki cukup untuk melesatkannya langsung ke level 65. Itu pun jika dia sudah menyelesaikan misi peningkatan kelasnya. Sambil melihat simpanan EXP-nya, sang tokoh utama bergumam, "Aku punya cukup experience untuk 6 level. Bisa langsung melompat ke level 65. Pahlawan kita berpikir sambil menopang dagu. Experience yang kudapat dari World Boss ini benar-benar gila. Batas pembagiannya bahkan meningkat jadi 25.000. Ini benar-benar luar biasa. Kini, kekuatan sang pahlawan telah melampaui batas sebelumnya. Sang pahlawan kembali berpikir, para goblin itu lari meninggalkan wilayah mereka. Apa artinya ini? Sudahlah. Tidak penting. Pasti ada instruktur atau petualang kuat lainnya yang akan segera tiba di sini. Karena keributan ini, aku harus segera pergi dari sini. Aku harus sampai di kota sebelum mereka datang. Semua loot ini juga harus dijual. Sambil berlari keluar gua, dia membulatkan tekad. Dan aku harus bersiap untuk peningkatan kelasku yang kedua. Di sisi lain, terlihat para instruktur dan petualang lainnya yang memang sedang bergegas menuju gua goblin. Tiba-tiba, di tengah kota, sebuah layar pengumuman raksasa berwarna emas muncul di langit. Proyeksi leluhur goblin telah dimusnahkan. Selamat kepada sang pahlawan yang telah menaklukkan bencana ini. Teruslah berjuang demi kemanusiaan. Seketika, semua penduduk kota heboh. Grup obrolan mereka meledak dengan pembahasan tentang berita ini. Seseorang yang melihat pengumuman itu berkata, "Tak percaya, proyeksi leluhur goblin baru muncul kurang dari 3 menit yang lalu. Dan sekarang sudah dikalahkan." Orang lain menimpali sambil menatap ponselnya. "Pasti, ini ulah seorang big shot. Hanya orang hebat yang bisa melakukan ini. Seorang penguasa level 90 pun belum tentu bisa mengalahkan bos itu dalam 3 menit. Apakah ini misi dari instruktur?" Tanya orang lain sambil mengetik di grup. "Hanya ahli tingkat 7 ke atas yang punya kekuatan seperti ini." Orang lainnya menambahkan sambil menggulir layar ponselnya. "Benar sekali. Aku baru saja melihat instruktur Xianhai bersama dengan Tuan Kota keluar dari markas mereka." Kemudian seorang gadis ikut berkomentar.
Tunggu dulu. Bukankah mereka berdua pergi meninggalkan kota? Tepat sebelum proyeksi itu muncul. Waktunya terlalu pas. Gadis lain menimpali dengan sebuah teori. Jangan-jangan ini orang yang sama. Pahlawan misterius yang dulu membersihkan racun di luar kota. Sementara itu, di suatu tempat terlihat seorang instruktur dari Golden Eagle yang berkata dengan ekspresi terkejut. Kurang dari 3 menit, dia benar-benar menghabisi proyeksi leluhur goblin itu. Membasmi proyeksi leluhur secepat itu. Bagian selanjutnya akan segera tayang sesuai jadwal. Dan nantikan juga cerita baru kami. Peace Taming, karena waktu yang terbatas, aku belum bisa membuat video yang lebih panjang. Jadi untuk sekarang, aku hanya mengunggah video berdurasi 30 menit ini. Jadi, jangan lupa untuk segera subscribe. Ya, dan ini halaman Instagramku. Jangan lupa di-follow juga. Aku tidak bermaksud memaksa. Tapi, ya, begitulah. Oh ya, cerita animasi baru sudah diunggah di channel utama. Coba kalian cek dulu yang itu. Nanti cuplikannya akan kuunggah juga di sini. Kalau ada waktu. Aku sebenarnya ingin mengunggah bagian kedua. Tapi ternyata belum siap. Oke deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.